mau dengan rangsang suara, tapi Pak. Nah ini sudah dengan rangsang nyeri seperti ini. Oh iya. Karena kan dengan Nepuk. kalau rangsang suara itu hanya dengan suara saja. Pak. Ya kalau misalkan dia dipanggil Pak diem saja gitu ya. Nah berarti itu tidak merespon dengan suara. Ya. Kalau misalnya tidak dengan rangsang suara, maka selanjutnya kita dengan rangsang nyeri. Nah, kita beli sini. Rasa face? Enggak. Enggak. Sakit tau, sakit sih. Ya, sakit sebetulnya. Ya. Nah, kalau misalkan dipegang seperti ini, kerasa apa gitu ya? Ada respon. Iya. Berarti Kalau kerasa apa itu kan berarti jelas nggak? Jelas. Nah, sebetulnya nanti tinggal divalidasi. Begitu nanti dengan rangsang nyeri, pasien membuka mata, kerasa apa gitu ya. Nah, Pak coba sekarang diangkat tangannya. Nah, kalau respon dengan respon untuk minta angkat tangannya bisa, berarti nilainya. Nah, jangan sampai dengan tadi begitu sudah, misalkan di sini rangsang nyeri, tangannya ke sini ya, kemudian ya hanya saja, berarti itu sudah jelas pasien tidak bisa tadi ya melakukan verbalnya tidak penuh ya, kemudian kata-katanya motoriknya juga ada gangguan di sana. Tapi kalau misalkan ditekan kemudian aduh sakit Pak gitu ya, kemudian membuka mata, nah tinggal validasi motoriknya ya, Pak coba angkat tangan. Kalau misalkan diem saja berarti ada gangguan di motorik. Oke, saya dipahami. Jadi yang ujian seperti itu, cepat sebetulnya ujian ya untuk penilaian DCS bisa masing-masing dari bagian motorik maupun verbal, atau probabilitasnya nanti disetting sama pengujian. Nanti kamu akan seperti ini ya. Jadi begitu ditekan tidak berespon misalkan gitu ya. Nah baru nanti bisa dilakukan penilaian. Nah nanti Anda harus menilai secara kualitatif dan kuantitatif. Nah ini termasuk apa nih? Skornya berapa gitu ya? Apakah ke tadi ya kompos mentis, somnolens, sopor ataupun yang lain ya. Oke, kita coba lagi ya dari bagian mata ya. Pasien datang ya. Nah, kalau misalkan tidak seperti ini berarti dia tidak bisa membuka mata secara spontan. Tapi kalau datang dia buka tutup, nah itu berarti dengan membuka secara spontan ya. Kemudian Pak, buka mata Pak. Buka. Ini 3 ya. Kemudian datang lagi, kemudian Pak, buka mata Pak gitu ya. Nah, diam saja baru kita beri rangsang nyeri ya. Ketika ditekan ya, membuka mata berarti nilainya adalah 2. Tapi kalaupun misalkan ditekan tidak ada respon, nilainya adalah 1. Ya, itu untuk case. Kemudian selanjutnya adalah verbal ya. Verbal nilai tertinggi berapa? 5. Nah, nilai terendah 1. Nah, untuk verbal, Pak, Bapak apa yang dirasa? Apa? Sakit. Sakitnya daerah mana Pak? Daerah tangan. Bapak kenapa dibawa ke rumah sakit? Jatuh di mana tadi? Di tangga. Di tangga. Bapak tahu sekarang ada di mana? Di rumah. Di rumah mana? Nah, berarti ketika diajak komunikasi dia nyambung, nah berarti nilainya adalah 5. Ya. Nah, kalaupun misalkan datang tadi, kemudian dengan mata tertutup, kemudian kita coba berikan rangsang nyeri, kemudian tangan pasien fleksi nekuk mendekati area sumber nyeri, atau misalkan kita cubitnya daerah sini gitu ya. Nah, dicubit dia ke sini ya. Nah, berarti pasien mampu melokalisir nyeri. Skornya berapa? 4. 5. Mampu melokalisir nyeri. Berapa jadi? 5. Ya. Kalau misalkan ya pasien datang ya, kemudian kita coba cubit tadi ya, kemudian tangannya menghindar gitu ya, dicubit kemudian menghindar ya, atau misalkan narik tangan kita ya, atau kita cubit di sini kemudian tangan kitanya ditarik untuk nggak deketin atau untuk nggak mencubit.
Nah ini berarti nilainya 4. Ya. Kemudian ketika nanti kita ajak tadi untuk di verbal masih ya. Nah pada saat ditekan ya, kemudian tangannya hanya fleksi, nekuk ya. Nah ini termasuk fleksi kayak gini, nekuk ke dalam, atau kaki juga fleksi, nekuknya masuk ke dalam. Nah itu terjadi fleksi, maka nilainya adalah 3. Nah kalau misalkan nanti pada saat dilakukan rangsang nyeri, kemudian terjadi ekstensi, nah tangannya ke sini, ke samping, bukan ke sini. Hanya seperti ini. Nah kan tidur kan seperti ini ya. Nah tiba-tiba ditekan, ini tangannya nekuk. Iya, kayak begitu. Nah atau dadanya kadang suka ada dibusungin gitu ya. Nah itu nilainya adalah 3. Ya. Kalau diberi rangsang nyeri, kemudian tadi tidak berespon, berarti nilainya adalah 1. Ya. Nah kemudian kita ke motorik. Tadi tuh verbal apa motorik? Motorik ya. Kemudian sekarang ke verbal. Kok kenapa dari verbal ke motorik? Bukannya tadi verbal ya? Saya kan lagi komunikasi tuh. Ya, oke, nggak apa-apa deh. Itu motorik ya. Dari motorik kemudian, jadi kalau motorik tadi berapa skornya? Motorik 6. 6 ya. Kalau 6 itu tadi ya bisa mengikuti perintah ya. Jadi minta Pak angkat tangan. Nah, Pak coba angkat tangannya. Turun lagi. Sekarang coba kakinya dua-duanya diangkat. Nah, ini nah, ya. Jadi bukan tadi komunikasi ya. Kita balik lagi ke verbal. Kok kenapa dari verbal ke motorik? Kalian diam aja. Iya. Ya. Baik ya. Sekarang kita balik lagi ke verbal ya. Verbal nilai tertinggi berapa? 5 ya. Nah, nilai tertinggi 5, kemudian Terendah. tadi ya, terendahnya adalah 1. Yang pertama kita bisa ajak komunikasi ya. Tadi diajak komunikasi nyambung, itu nilainya adalah 5. Udah ya, Pak? Iya, makanya balik lagi. Tadi dari verbal nyasar ke motorik ya. Oke, nggak apa-apa, sekarang itu sudah ya. Sekarang poin 4 ya. Pak, Bapak apa yang dirasa? Ya. Nah, pada saat nanti ditanya, biasanya pasien bingung ya. Tengok ini di mana ya. Pak, Bapak tahu sekarang di mana? Tengok nggak merespon. Ya. Kemudian di mana ya? Bapak namanya, kita boleh nanyakan. Bapak namanya siapa, Pak? Siapa namanya? Nah, berarti kalau misalkan seharusnya nanti kita tanyakan skor 5 itu ketika pasien mampu diajak komunikasi, dia tahu namanya siapa, dia tahu tempatnya sekarang di mana, kemudian dia paham waktu, ya. Maksudnya misalkan ini kan siang Pak, sekarang di luar ada gelap atau terang gitu ya. Nah kalau terang, berarti kan dia tahu gitu ya. Nah Iya, gimana jadinya? Iya itu. Iya udah terang aja. Ketika pasien diajak komunikasi ada salah satu yang nggak jelas, ya, Bapak tahu namanya siapa, tahu, ya, Bapak tahu sekarang di mana, dia nggak tahu, gitu ya. Kemudian dia nggak, kalau ada jam boleh ditanyakan, Bapak boleh dilihat sekarang jam berapa Pak? Nah, misalkan nggak bisa juga, nah berarti ada gangguan di komunikasi verbalnya, ya. Nah kemudian kalau tanda untuk yang ketika nilainya 4, biasanya itu pasien gampang tidur. Ya tadi begitu datang pasien tidur, kemudian baru bisa bangun ketika diajak dengan rangsang nyeri ataupun rangsang suara. Kemudian skor 3 ya. Skor 3 itu nanti ketika pasien diajak komunikasi ya, tetapi pasiennya biasanya menutup mata. Kemudian pada saat diberi rangsang nyeri ya, kemudian hanya tadi aduh sakit, ada kata-kata, tetapi kata-katanya punya arti, punya makna ya. Ketika dicubit sakit ya, kemudian kalau diberikan rangsang nyeri juga sakit gitu ya. Nah artinya ada kata-kata yang disampaikan tetapi jelas dia punya arti. Nah kalau yang dua diberikan rangsang nyeri tetapi tidak merespon dengan kata-kata, hanya gitu ya, atau menggumam atau seolah kayak kesakitan, tidak ada kata-kata yang jelas, berarti nilainya adalah 2.
Tapi kalau diberikan rangsang nyeri juga tidak merespon, berarti nilainya adalah 1. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau mencoba? Udah. Udah ya.